Tapi kalau seandainya belum bisa menerima perbedaan pendapat, jangan. Tiba-tiba di kampung pada kunut semua, kita menganggap kunut tidak ada, jadi imam kunut, enggak kunut, bahaya. Maksud bahaya di sini adalah merusak tatanan masyarakat yang ada. Dan itu termasuk melanggar maslahat yang ada. Maka tadi kata Ibnu Taimiyah, lihat maslahat yang paling besarnya yang mana. Keluarga bisa kita atur. Kalau begitu masyarakat perlu waktu dengan masyarakat. Maka kata Ibnu Taimiyah tadi, perlu waktu. Kalau sudah sadar silahkan. Kalau enggak jangan. Bahkan di depan rumah saya itu ada musola yang belum menerima beda pendapat. Ada masjid yang sudah menerima beda pendapat. Beda jadi sikapnya. Beda jadi sikapnya. Kadang-kadang saya secara pribadi, ini lihat dulu, nih masjid kalau pakai Sayyidina ngambek nggak? Kalau mereka pakai Sayyidina ngambek nggak usah. Kenapa? Daripada ngambek. Bukan kita pelin-pelan dalam pendapat, tapi ada maslahat yang ingin dijaga, yaitu apa? Persatuannya. Tapi kalau masyarakatnya menerima Sayyidina Muhammad, ya sudah. Bahkan maksurat pagi kita pakai Sayyidina loh. Ya. Dalam salawat kan pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita Sayyidina Ibrahim. Tapi kalau masyarakat ini kayaknya masjidnya nggak masalah nih kalau kita pakai Sayyidina, jangan. Ya kelihatan lah dari jenggotnya juga kelihatan. Nah, tapi maaf, katakanlah misalkan kita melihat, wah ini masjidnya NU, kita diundang ceramah di situ. Ya jangan juga menyakiti mereka nggak pakai Sayyidina. Sayyidina Muhammad, kalau perlu Sayyidinanya gedein sedikit gitu. Kenapa? Jangan menyinggung perasaan. Bukan pelin-pelan, tapi maslahat persatuan umat lebih diutamakan. Nah, silakan yang lain. Baik, Ustaz. Dari Kiana Cahya, bolehkah menggabungkan mazhab atau mengambil yang lebih mudah untuk dikerjakan? Silakan, Ustaz. Begini. Ya. Namanya talfik. Talfik boleh-boleh saja. Kenapa? Karena begini, yang namanya kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita boleh nanya siapa saja, ikut Syafi'i, ikut Malik dalam berbagai masalah boleh. Selama tidak melahirkan haram. Dan sekarang siapa yang konsisten dengan satu mazhab? Enggak. Semuanya beda-beda. Maka saya begini, saya pikir Imam Syafi'i yang mengatakan tidak boleh bayar uang bayar zakat pakai uang. Bagaimana? Banyak juga masjid menerima pakai uang. Kenapa? Ya memang uang lebih simpel kok. Dan lebih mewujudkan maslahat. Saya kira boleh dalam hal itu. Dengan syarat tidak melahirkan haram. Gini, kan ada 3 tahap dalam fikih ya. Pertama orang awam. Nggak usah pakai dalil, ikut ustadznya saja. Yang kedua, bagaimana? Naik ilmunya dikit. Kenapa sih ustadz saya begini? Ilmu naik dikit. Setelah itu naik lagi. Kenapa orang lain bertempat seperti itu? Kalau mau pindah karena dalil, boleh. Yang tidak boleh, kayak enakan nih. Kayaknya kalau pendapat A, saya diundang lagi. Itu nggak boleh kalau itu. Nggak boleh kalau niat seperti itu. Nah, oleh kata hadirin rahimakumullah, dalam hal ini tadi ada tingkatannya. Pertama, nggak usah pakai dalil, ikut siapa saja, sudah boleh. Yang kedua, tahu dalil. Kenapa Ustadz saya begini? Oke. Ketiga, boleh pindah kalau seandainya ada pendapat yang dianggap lebih kuat. Dalam berbagai masalah. Makanya kalau kita lihat fikih sunnah, kitabnya Said Sabiq, itu kadang-kadang kesini, kenapa? Menurut Said Sabiq yang lebih tepat yang mana sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pahami, ya silahkan. Silahkan. Yang tidak boleh adalah menggabungkan madhab dan menghasilkan haram. Ini sering saya sebutkan. Contoh, ada orang mau nikah. Untuk masalah wali, dia pakai apa? Pakai madhab Hanafi, nggak pakai wali. Untuk masalah saksi, dia pakai madhab Malik. Madhab Malik nggak perlu saksi. Perlunya apa? Diumumkan. Untuk diumumkan, pakai madhab Syafi'i. Nggak diumumkan. Akhirnya menikah, nggak pakai wali, nggak pakai saksi, nggak diumumkan. Ya, hep namanya tuh kalau orang Bogor. Ya gitu saja. Silakan kalau yang lain. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan dari Ustaz Sony ini. Penjelasan dari Ustaz itu sudah sangat jelas
Tetapi di masyarakat kadang-kadang perbedaan fikih itu sering menjadi dianggap sebagai perbedaan yang sangat prinsip, menjadi perbedaan yang usul, sehingga keluar kalimat-kalimat bid'ah, dolalah, neraka, sehingga kadang-kadang membuat alasan untuk sebagian orang harus membangun masjid lagi, karena masjid yang sekarang ini sudah sangat sesat. Kira-kira bagaimana pendapat Ustaz? Gini, kalau masyarakat Indonesia secara aslinya nggak begitu sebetulnya. Namun ada sebuah kelompok tadi yang merasa kami yang paling sunnah, kami yang ya ini permasalahan sendiri, permasalahan tersendiri. Jadi maaf, saya tanya, tahun 70-an ada tahlilan nggak? Ada. Oke. Tahun 70-an kedengaran bid'ah nggak? Enggak. Sejak kapan kita dengar bid'ah? Sejak kapan kita dengar bid'ah? Nah, ini yang jadi masalah adalah salah memahami bid'ah. Saya katakan salah memahami bid'ah. Tapi membid'ahkan, membabi buta. Saya bilang konsepnya belum benar udah. Maka saya buktikan kesalahannya itu dari pendapat Imam Ibnu Taimiyah, dari pendapat ulama-ulama yang sering dikatakan ulama sunnah itu sendiri. Ini permasalahannya adalah tolong sampaikan kepada siapapun, kita semua sepakat yang namanya sunnah, tapi kita tidak sepakat tidak sunnah bid'ah. Masalahnya di titik kedua, yaitu apa? Tidak sunnah bid'ah. Sejak kapan tidak sunnah bid'ah? Saya ketika ngajar di Lipia, saya panggil seorang murid. Sini, saya bilang, baca kamu. Kebetulan muridnya jenggotnya panjang, celananya cengkerang. Sini saya bilang, baca buku ini. Waktu itu permasalahannya bagaimana menggabungkan dua doa iftitah yang dua-duanya ada hadisnya. Kata Ibnu Taimiyah, hal tersebut tidak sunnah, bahkan bid'ah, tapi boleh dilakukan. Kaget dia. Baca saya bilang, tapi boleh dilakukan. Kenapa? Kok bid'ah boleh dilakukan? Sejak kapan tidak sunnah sama dengan bid'ah dolalah finar? Duduk. Ya mungkin karena itu juga tidak diperpanjang. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, sekali lagi memang ini permasalahan sampai di tempat saya sama ada. Karena gara-gara masjid itu tetap bersikeras tahrim, akhirnya bikin musola lagi. Akhirnya musolanya juga nggak ada yang sholat di situ. Yeah. Saya kira tidak tepat dalam hal ini. Kita butuh waktu untuk menyadarkan. Kita butuh waktu untuk menyadarkan. Sekali lagi secara umum masyarakat Indonesia nggak begitu sebetulnya. Apalagi sekarang sudah membuka. Tapi sikap keras dari sebuah kelompok, nah itu kadang-kadang menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah. Silakan. Silakan yang lain. Tadi ada muncul pertanyaan lagi kayaknya. Oh. Ya. Yeah. Halo? Ya, silakan. Ada dari siapa tadi? Pak Dimas ini, Pak Dimas Ahmad. Silakan, Zat. Halo? Ya, Zat. Halo? Ada pertanyaan lagi kayaknya? Ya, ada pertanyaan lagi. Mohon maaf tadi terputus. Ini, Zat, dalam sebuah masjid kan biasanya sudah ditentukan ada imam ratibnya. Tetapi azan sudah dikumandangkan, jeda antara azan dengan iqamah sudah terlalu lama, sudah sampai 15 menit, imamnya belum datang. Sementara ada orang yang bisa menjadi imam, tapi nggak boleh karena imam ratibnya itu belum hadir juga. Kira-kira pandangan fikih bagaimana ini? Menunggu imam ratib yang tidak hadir. Silakan, Zat. Ada hadis dari Rasulullah SAW. Kalau sudah qomat, saya belum datang, nggak usah berdiri. Berarti memang yang namanya imam tuh di tangannya kekuasaan untuk qomat nggak qomat gitu. Jadi udah qomat, kata jangan tuh berdiri sehingga melihat saya. Jadi memang yang namanya imam ratib ini punya otoritas. Maka tidak boleh ada kiai besar misalkan jadi imam padahal imam ratibnya belum ngasih izin, nggak boleh. Kata imam ratib nggak. Jadi imam ratib itu yang menjadi imam. Namun di kisah lain, ketika Rasulullah terlambat, sahabat mengatakan, udah terlalu lama. Abu Bakar gimana? Engkau jadi imam? Ya, oh ya udah saya jadi imam.
Berarti sebetulnya kalau secara urf sudah terlalu lama, ganti. Kan pernah Rasulullah terlalu lama diganti Abu Bakar. Walaupun setelah itu Rasulullah datang, Abu Bakar mundur. Kemudian Rasulullah menjadi imam. Setelah dimulai sholat lagi. Setelah dimulai sholat. Jadi kalau memang misalkan secara uruf ini kelamaan, ya udah maju. Dikhawatirkan imamnya punya uzur. Tapi jangan sampai begini, baru berapa menit, udah lama. Jangan gunakan kesempatan. Akhirnya didorong yang tidak kunut, padahal mestinya kunut. Rame. Harus lebih bijak. Jadi kalau terlalu lama dan memang semua sepakat itu terlalu lama, gini, yang jadi masalah gini, dalam masalah imam, salah satu sholat yang tidak diterima adalah seorang imam yang makmumnya nggak ridho. Maka jangan sampai kiri kanan nggak ada nih, maju Allah, ayo kita imam, makmumnya kesel, nggak diterima sholatnya. Ya kalau yang kesel cuma 2, yang 50 senang sih nggak masalah. Gitu ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Ada kaidah tadi apa? Yustahabbu tarkil mustahab ta'lifal lil qulub. Ya katakanlah meninggalkan amalan sunnah itu lebih baik bila dapat menautkan hati. Cuma kami minta batasannya Ustaz. Sejauh mana kira-kira kita ini bisa meninggalkan sesuatu yang mustahab untuk menautkan hati? Batasan-batasannya, silakan. Batasannya, kalau tidak sepakat tentang amalan tersebut sunnah atau tidak sunnah. Kalau sepakat sunnah ya nggak ada ditinggalkan. Semua sepakat sunnah ya nggak usah, nggak ada kaidah itu. Kalau seandainya satu bilang sunnah, satu bilang tidak, nah ini. Kan sunnah di sini adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Jadi ada 2 makna sunnah. 1, dikerjakan Rasulullah. Yang kedua, dikerjakan dapat pahala dalam hukum fikih. Sunnah dalam artian hukum fikih, sunnah dalam artian prinsip selama dilakukan kita lakukan. Jadi ada perbedaan. Yang masuk di sini adalah seseorang menganggapnya sunnah, yang lain menganggapnya tidak sunnah. Dalam situasi tertentu ya sudah tinggalkan yang dianggap sunnah itu. Secara hukum yaitu masalahnya dikerjakan dapat pahala. Bukan masalah sunnah tadi. Kadang-kadang di masyarakat agak bingung istilah 2 sunnah ini. Yang dimaksud fikih atau yang dimaksud yang lain. Gitu. Kan 3 makna sunnah. Makna hadis dilakukan Rasulullah. 1 dilakukan berpahala yang sinonim dengan mustahab. Yang sinonim dengan mandum. Yang masuk di sini adalah sinonim dengan mustahab. Sesuatu tidak terjadi beda pendapat. Yang ini mengatakan mustahab, dikerjakan dapat pahala. Yang ini mengatakan tidak mustahab. Ketika situasi tertentu kayaknya harus ditinggalkan. Supaya yang lain tidak tersakiti hatinya. Sudah. Tinggalkan. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Nah. Baik, Ustaz. Ini. Ya, katakan gini. Terjadi perbedaan. Ini dia mengatakan sunnah, iman tidak. Ini yang perhatikan mana yang menyatukan umat, dilakukan atau ditinggalkan. Lihat maslahatnya. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini mensikapi perbedaan, ya katakanlah perbedaan pendapat di kalangan masyarakat kita sekarang ini terkait dengan COVID-19 ini. Ya. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang masih kekeh melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mulai dari sholat Jumat, kemudian sholat tarawih, bahkan mungkin nanti akan sholat Id. Karena mereka berpendapat bahwa daerah kami aman. Sehingga kami harus justru dengan sholat berjamaah, keberkahan akan mudah diraih. Dan COVID-19 akan segera pergi dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Ini seakan-akan bertentangan dengan fatwa yang masyhur di kalangan para ulama. Bagaimana cara mensikapi kita, Ustaz? Silakan. Pertama, gini, saya ingin merubah sebuah paradigma. Kenapa Anda tidak sholat di masjid? Kenapa Anda tidak Jumatan? Karena hadis la darar wala dirar. Karena kaidah ad-darar yuzal. Yang namanya bahaya itu dihindari, dihilangkan sebelum terjadi. Jadi bahaya itu bukan setelah terjadi, sebelum terjadi. Ad-darar
yuzal. Oke. Ad-darar yuzal sebelum terjadi. Maka kalau prinsipnya ad-darar yuzal, kita tidak melakukan Jumatan karena ad-darar yuzal, berarti kita tidak Jumatan adalah syar'i. Dalam kondisi COVID-19, mana yang syar'i? Jumatan tentu tidak. Yang tidak Jumatan yang syar'i. Karena ad-darar yuzal. Yang namanya bahaya harus dihindari. Kemudian, nah ini. Bukankah mereka di airport berjejal, di mall berjejal? Kita kan melaksanakannya karena arahan hadis, bukan karena arahan Kemenkes. Jadi ada orang melanggar hadis, kita mau ikut-ikutan. Jangan, biarin aja orang dia memang. Jadi kita nggak usah terpengaruh, karena jelas landasannya ad-darar yuzal. Jelas landasannya firra minal majrum kama tafirru minal asad. Larilah dari penyakit menular seperti kalian lari dari singa. Nah, selama ditetapkan daerah itu bahaya dan tidak diizinkan untuk berkumpul, tidak boleh mengadakan. Kenapa? Arahan hadis ad-darar yuzal sangat jelas. Jadi jangan sampai protes. Ini gimana sih? Mall aja penuh, masa kita nggak boleh ke masjid? Nggak bisa. Jangan berkata maka ini keberkahan. Kenapa? Permasalahannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berperang melawan Quraisy dalam Fathu Mekah di bulan Ramadan, ketika akan berhadapan dengan pasukan musuh, Rasulullah mengatakan besok tidak boleh ada yang puasa. Akan berkah puasa? Bukan. Yang ada adalah perhitungan manusia. Puasa melahirkan lemah. Kalau perang dalam keadaan lemah bisa kalah, lebih bahaya. Itu Rasulullah. Kita jangan berpikir untuk, wah kan masjid berkah. Kan semua kita sepakat berkah. Tapi keberkahan itu pun tidak memastikan akan menghilangkan bahaya corona. Rasulullah saja keberkahan Ramadan dikalahkan dengan kepentingan jangan sampai perang dalam keadaan lemah. Gitu. Itu Rasulullah. Kita makanya jangan. Ada orang mengatakan masjid kan berkah. Umar bin Khattab itu ditikamnya di masjid. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa lebih paham tentang masalah ini. Yaitu apa? Menyatukan hati. Sadarkan masyarakat tentang menyatukan hati. Yang namanya menyadarkan itu butuh waktu. Ada orang keras begini-begini, butuh waktu. Cari jalan supaya dia bisa ngobrol sama dia. Kenapa? Jangan sampai kita punya hal yang baik, kalah pede dengan mereka yang mempunyai pemahaman yang salah. Jangan nggak pede dalam hal ini. Jangan nggak pede. Pede. Bagaimana ilmunya? Gampang, ilmu banyak sekali. Di-share di ini juga banyak banget. Di YouTube dia banyak sekali ilmu itu. Tinggal di apa? Namun jangan nge-share sebelum dibaca. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita terutama di bulan Ramadan ini sehingga kita melalui Ramadan ini dengan ada makna yang lebih besar ya Allah, kami ingin menyatukan umat ini karena umat ini dengan persatuannya mereka akan kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Taufik Hulaimi, MA, yang telah membersamai kita, memberikan pencerahan kepada kita. Subhanallah, rasanya seluruh energi kebaikan hati itu ingin tertumpah curahkan. Bahwa pemahaman kita terkait perbedaan pendapat ini menjadi bagian yang harus kita perjuangkan untuk disikapi dengan sikap yang arif dan bijaksana sebagaimana para imam mazhab dan para salafus saleh dahulu mensikapinya. Saya kira seluruh kader dakwah harus benar-benar memahami dan terus mendalami agar kita betul-betul menjelma menjadi seorang kader dakwah yang dicintai oleh siapa saja. Betul. Malam ini sebelum kita akhiri,
saya atau kami ingin mendapatkan closing statement dari Ustadz. Perkataan-perkataan singkat yang membumi sehingga mengena kepada setiap hati kita semuanya. Silakan Ustadz, singkat tetapi mengena kami semuanya. Silakan. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah, ikhtilaf adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa kita hindari, maka yang dituntut adalah bijak menghadapi ikhtilaf. Jangan sampai karena kita tidak bijak, gara-gara ikhtilaf, justru umat ini dirugikan, justru perjuangan umat ini menjadi terbengkalai gara-gara sibuk dengan ikhtilaf. Barakallahu fiikum. Nah, Ustaz, foto. Halo? Halo, Ustaz? Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Ya, Ustaz. Ya, baik, Ustaz, terima kasih banyak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan acara kami pada malam hari ini. Mohon maaf kepada para penanya yang relatif jumlahnya cukup banyak, tetapi tidak bisa terakomodir semua pertanyaannya karena waktu yang membatasi. Terima kasih kepada Ustadz Ivan, Saiful, dan di PKS Pusat. Semoga perjalanan acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menyaksikan kajian iktikaf online di Panitia Qiyamul Ramadan DPD PKS Kabupaten Bogor setiap malamnya hingga malam takbiran. Dan mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Rakabatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.